Film ke-11. Betul? 11? Betul. Tepuk tangan teman-teman, film ke-11 apa? Ini juga membawa tema yang sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Berbicara mengenai kekerasan remaja, dunia pendidikan, dan trauma masyarakat Indonesia. Bagaimana dari sekian banyak isu bisa digabungkan dalam satu film, yaitu Pengepungan di Bukit Duri. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, karena diutamakan untuk menjadi bahan diskusi, selama ini setelah ada beberapa private screening, obrolannya seperti apa? Silakan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan stay untuk Q&A pada sore hari ini. Ini adalah sebuah proyek yang aku sama Tia Hasibuan, partner aku sebagai produser, sudah lama banget ingin membuatnya. Aku udah mengajukan skrip ini ke Tia tahun 2008. Tapi kita semua berharap ketika membaca skripnya, kita berharap kayaknya nanti mudah-mudahan tahun depan udah nggak relevan lagi ya, karena mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang damai, terus mau membicarakan hal-hal yang sulit seperti trauma. Tapi setelah kita menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, ternyata masih tetap kita memiliki kegelisahan yang sama sehingga kita memutuskan untuk membuat film ini menjadi kenyataan. Berangkat dari keresahan-keresahan yang ada di Indonesia, seperti budaya-budaya yang selama ini kita. Terima kasih, Bang. Darren, I would like to just recap what Abang just said right now. It's, I think, a combination of lots of failures, especially in the education system of Indonesia, and it's at the right time, at the right moment, due to lots of things going on in the country right now. And I think with this bold of a story, it's very brave for Amazon or MGM Studios to be a part of this. So I would like to ask a little bit deeper about that. The Siege at Thorn High marks the first theatrical release collaboration between Amazon MGM Studios and a Southeast Asian production house. First thing first, congratulations, and I hope you're happy with it. Thank you so much. We absolutely are. That's amazing to hear. Well, what does this say about Amazon MGM Studios' commitment to supporting this film? And what kind of significant impact is expected, both its theatrical release in Indonesia? I think first and foremost, going back to one of our core principles at Amazon, we really do believe that we're the home for talent, and being able to work with Joko and Tia has been a dream come true for us in Southeast Asia. And to tell such an important story that's also incredibly entertaining and says something bigger, I think that's exactly kind of the content that we want to be making and what the stories we want to be telling. And I think theatrical just shows everybody how much we believe in this story. That's perfect. Well, it's a great beginning. We can't wait to see more of that. Thank you. Teman-teman media, sekarang saatnya untuk bertanya secara langsung kepada cast dan juga teman-teman di balik layar, termasuk Bang Joko. Dipersilakan teman-teman media untuk bertanya, boleh angkat tangannya dan menyebutkan media dari mana. Silakan. Ada? Ya. Nggak mau bertanya. Pengen tanya. Oh, ya. Silakan. Tadi estetiknya 2009 kan, terus dimajuin dari 2027. Kenapa tuh? Waktu. Pengen tanya. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Risma Zari dari USSP. Pertama-tama saya mau ucapin selamat dan terima kasih banyak atas karyanya yang sangat bagus. Yang mau saya tanyakan itu, ini kan banyak adegan actionnya ya. Jadi seberapa banyak pakai stuntman dalam tiap adegan? Terus kalau bisa dipresentasikan untuk lebih mudah, kayak sekitar 80% menggunakan stuntman, atau mungkin bisa di point out kalau misalkan ada aktor-aktor yang emang dia pure melakukan adegan action sendiri. Segitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung jawab ya. Jadi adegan action di film ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan film ini adalah film yang terlalu film laga gitu ya. Semua adegan actionnya dikoreografikan sedemikian rupa sehingga organik, seolah-olah mereka memang berkelahi karena mempertahankan hidup. Jadi tidak untuk menampilkan skill bela diri, tidak ada yang menggunakan martial art. Semuanya dilakukan sesuai dengan cerita, dan seperti teman-teman tadi lihat, adegan actionnya adalah drama juga sebenarnya, karena setiap adegan actionnya adalah adegan drama sebenarnya. Dan
bisa dibilang teman-teman pemain melakukan semua adegan stunt kecuali yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada yang dihantamkan ke kaca, tentunya tidak menggunakan pemain karena kalau misalnya terluka mungkin kita nanti nggak bisa syuting lagi. Tapi bisa dibilang secara persentase mungkin 95% dilakukan oleh mereka sendiri. Dan itu termasuk tinggi banget. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ada live. Terima kasih. Nama saya Ian dari Demi Film Indonesia. Saya bangga sekali nonton film ini. Ini adalah karya terbaik Joko Anwar. Pertanyaan saya untuk MGM, Amazon MGZ. Ini adalah film pertama Indonesia yang diproduksi dengan bantuan atau supporting Amazon MGM, yang sebuah perusahaan big movie di Amerika, satu dari antara 5 perusahaan terbesar di dunia. Jadi pertanyaan saya, ini mungkin adalah film Indonesia yang budgetnya terbesar. Mungkin Ibu bisa menjawab how much budget from MGM, Amazon. Dan yang kedua, film ini tentu akan tayang di seluruh dunia. Tentu saja harapan saya film ini akan tayang di teater Amerika, di bioskop Amerika dan dunia, seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Would you like me to translate it or? That'd be great. That'd be great. Okay. As the leading, I guess, studios in the world, MGM Studios, you have collaborated with Joko Anwar as well as mentioned. It's such an honor, and it has become an amazing product. He was asking about the budget of the movie. And the second thing, pertanyaan kedua apa Pak? Maaf. Okay. Is it going to be released worldwide? Please. So in terms of the budget, we definitely made sure that Joko and Tia had what they need to tell this amazing story, right? So that's what we want to always be financially responsible, but also make sure the creative have what they need. And in terms of theatrical worldwide, I think we want to make sure that the Indonesian audiences get first dibs because this is made for them, and then we'll see. Baik, jawabannya adalah budget yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi masih ongoing Pak, kalau minta masih bisa. Yang kedua adalah diutamakan untuk penonton Indonesia dulu, setelah dinikmati dengan sebegitu banyak orang akan baru dinikmati nantinya. Pembahasannya akan dimulai. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Mikrofonnya masih ada. Saya duduk aja. Saya Bobi dari pojoksinema.com. Pada Abang Joko, pada press conference yang lalu saya bertanya soal intimacy coordinator. Saya sempat tanya ke Runi, ini film pertamanya, tapi saya berpikir kalau intimacy itu berarti adegan intim gitu. Tapi pada bagian apa intimacy koordinator ini diperlukan? Karena memang pada proyek Runi yang kedua, dia kemarin di film Lebaran, dia memang itu film adegan intim. Saya berpikir ini ada adegan intimnya. Terima kasih. Jadi ya terima kasih Bobby, pertanyaan bagus sekali. Memang karena ini baru ya bagi kita intimacy koordinator, jadi banyak yang salah persepsi tentang intimacy koordinator. Jadi intimacy koordinator adalah bagian dari kru dari sebuah produksi film yang dimaksudkan untuk mengawasi, memastikan semua adegan yang ada intimacy. Nah, adegan intimacy ini bukan hanya adegan seksual, intimacy. Jadi bisa mungkin adegannya hanya orang berpacaran dan berpegangan tangan, itu udah termasuk intimacy. Kalau di film kita di awal-awal ada beberapa adegan yang melibatkan adegan pemerkosaan. Adegan pemerkosaan di film kita memang tidak ditunjukkan secara eksplisit, tapi ada sentuhan, ada perkataan yang dilontarkan, dan itu dipastikan apa yang dilontarkan oleh seorang pemain ke pemain lain tidak mengakibatkan ketidaknyamanan. Jadi kata-kata itu juga termasuk intimacy yang harus diperhatikan oleh para intimacy koordinator untuk didiskusikan. Bahkan ketika adegan pemerkosaan aja yang sebenarnya tidak terlalu eksplisit, dipegang bagian mana dari tangan itu
sebelum syuting itu sudah di workshopkan bagian mana yang nyaman untuk dipegang oleh seorang pemain misalnya. Jadi tidak akan dipegang yang tidak sudah dijanjikan terlebih dahulu sebelum syuting. Jadi intimacy sebenarnya adalah umbrella term yang luas sekali. Salah satunya adalah beberapa adegan yang melibatkan adegan intim seperti yang kita pahami di Indonesia, tapi secara luas adegan yang melibatkan satu emosi yang sifatnya bisa agresi, bisa cinta, dan sesuatu yang intim ya. Memang bahasa Indonesia agak susah untuk dijelaskan, tapi maksudnya bukan cuman adegan intim secara seksual, tapi juga yang sedikit ke arah situ juga tetap harus didiskusikan. Baik, terima kasih Bang. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman media, kita mumpung lagi bicara tentang mungkin teknisnya juga, saya ingin bicara dengan Mbak Tia. Sorry. Film Pengepungan di Bukit Duri memberikan kita sebuah refleksi tentang kemungkinan apa yang terjadi dengan negara ini di 2027 dan sekaligus menjadi eksplorasi baru dalam perfilman Indonesia secara genre dan juga tema. Sebetulnya apa memang yang menjadi pernyataan tegas di film ini? Silakan. Yang menjadi pernyataan dari film Pengepungan di Bukit Duri ini adalah sejarah bisa berulang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memperhatikan, dan kita tidak membicarakan atau berusaha untuk menyembuhkan luka dan trauma dari masa lalu. Di film ini diceritakan bukan hanya tentang kekacauan di masa lalu, tapi juga keresahan-keresahan di masa sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Tadi teman-teman udah nonton ceritanya tahun 2027. Itu juga kami taruh di dalam film adalah sebagai peringatan untuk kita semua. Peringatan yang sifatnya urgent karena tahun 2027 itu sebentar lagi. Kami di Kamensi Pictures, kami selalu berkomitmen untuk membuat karya yang jujur, yang berani, yang relevan secara sosial. Tapi kami juga selalu berusaha untuk mendorong naratif-naratif, batas-batas naratif perfilman Indonesia. Karena kami percaya kalau film itu bukan hanya untuk hiburan, tapi juga bisa kita gunakan sebagai tempat untuk perenungan, untuk refleksi. Visual yang kita tampilkan di film ini kita desain sedemikian rupa, kualitasnya kita jaga benar-benar supaya punya kualitas yang tinggi, dengan cerita yang kuat dan mudah untuk diikuti. Kami berharap, keinginan kami dengan film ini adalah seperti Bang Joko bilang tadi, kami ingin memulai percakapan tentang kekerasan, terutama kekerasan terhadap di lingkungan remaja, tentang luka, tentang trauma, dan yang paling penting mungkin rekonsiliasi ya. Well said. Terima kasih. Saya boleh nambahin. Silakan. Jadi film ini memang kita desain sedemikian rupa untuk menjadi showcase, untuk menunjukkan talenta-talenta terbaik di Indonesia, baik yang di belakang layar dan tentu saja di depan layar. Kalau teman-teman tadi lihat, bahkan peran yang tidak terlalu banyak adegannya ditampilkan dengan sangat maksimal sekali oleh para pemain-pemain yang ada di depan ini.